Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan secara resmi AAM selaku Menpora. Konstruksi hukumnya bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, pasca pencekalannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Andi Alfian Malarangeng menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menpora. Tidak hanya mundur sebagai Menpora, Andi juga mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat. Pernyataan ini disampaikan Andi usai menyambangi istana dan bertemu selama 1 jam dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jumat pagi tadi. Hubungan dengan pengumuman penetapan KPK tentang pencekalan saya kemarin tanggal 6 Desember 2012. Jadi kalau saya katakan pengumuman karena sampai sekarang saya belum menerima suratnya, karena itu juga statusnya apa yang saya dapatkan dari media massa adalah pengumuman tentang penetapan KPK tentang pencekalan diri saya kemarin. Tapi bagi saya pencekalan itu sendiri sudah cukup untuk mengambil keputusan. Maka tadi pagi saya telah menghadap Bapak Presiden Republik Indonesia dan mengajukan surat pengunduran diri saya sebagai Menpora yang mulai berlaku hari ini. Saya menjelaskan kepada beliau mengenai situasi yang terkait dengan saya dan beliau memahami penjelasan saya serta menerima pengunduran diri tersebut. Bagi saya, jabatan adalah amanah dan pengabdian. Saya ingin membantu Presiden SBY untuk menjalankan pemerintahan dan memajukan Indonesia. Tapi dengan diumumkannya pencekalan saya oleh KPK, saya tidak mungkin lagi menjalankan tugas-tugas saya sebagai Menteri. Sementara itu, pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima pengunduran diri Andi Malarangeng sebagai Menpora. Presiden mengatakan Andi resmi mengundurkan diri secara lisan dan tertulis terhitung hari ini 7 Desember 2012. Setelah mendengarkan dengan seksama serta membaca permohonan pengunduran diri secara tertulis yang disampaikan oleh Menpora, maka saya menerima dan menyetujui usulan pengunduran diri itu. Saya simak dan baca betul alasan-alasan yang disampaikan oleh Menpora. Dan sekaligus saya memberikan penghargaan serta penghormatan atas sikap yang diambil oleh Saudara Andi Malarangeng untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Sementara itu, usai mengumumkan secara resmi status Andi Malarangeng sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun KPK membantah pertemuan terkait kasus Menpora. Yang menarik dalam peristiwa ini adalah soal pemberitahuan status Andi sebagai tersangka. KPK menyatakan telah menginformasikan kepada pihak istana sebelumnya, sementara Presiden mengaku baru mengetahui dari media. Ketua KPK Bram Samad mengakui telah menginformasikan istana perihal surat cegah dan status tersangka Andi Malarangeng sebelum mengumumkannya kepada publik. Namun, pernyataan ini tampak tak senada dengan pidato Presiden. Jadi begini, etika kelembagaan sebagai lembaga tinggi negara pasti ada koordinasi komunikasi, itu ya? Sudah ada komunikasi itu, Bang? Tentunya pasti ada koordinasi komunikasi. Sebelumnya sudah ada, Bang? Ya pasti sebelumnya. Saya sendiri mendengarnya dari televisi sekitar pukul 19.00. Iya, jadi begini, kan koordinasi komunikasinya itu tidak direct langsung ke Pak SBY, tapi misalnya ke Seknek, Pak Sudi Silalahi, yang juga nanti pada akhirnya menyampaikan. Begitu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Top 9 News masih akan hadir kembali dengan ulasan khusus tentang negara Palestina dalam segmen News Track sesaat lagi. Didukung oleh Top Coffee. Mokanya top, susunya top. Kopinya orang Indonesia.
Palestina akhirnya diakui PBB sebagai negara. Berbagai dukungan pun mengalir dari berbagai negara untuk Palestina, termasuk Indonesia. Seperti apa sebenarnya kemelut yang terjadi antara Israel dan Palestina? Benarkah wilayah Palestina merupakan wilayah sengketa seperti yang didengungkan oleh Israel? Berikut kami hadirkan ulasannya untuk Anda yang berhasil dirangkum tim Newstrack berikut ini. Peristiwa kekerasan beberapa hari yang lalu. Berbagai negara sudah ada jutaan orang di sini membawa bendera masing. PBB akhirnya mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Rakyat Palestina pun semakin larut dalam euforia. Baik Israel maupun Palestina kini terus mengupayakan solusi perdamaian antara kedua negara. Pertanyaannya kini, apakah solusi ini efektif? Dan apa konsekuensinya bagi kedua negara? November 2012 menjadi hari bersejarah bagi rakyat Palestina yang resmi menjadi negara pemantau non-anggota dengan dukungan 138 negara atau 2/3 anggota sidang Majelis Umum PBB. 41 negara menyatakan abstain dan 9 negara menolak, termasuk Israel dan Amerika Serikat. Menurut Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Faris Al-Mehdawi, status baru Palestina ini seharusnya mempermudah upaya perdamaian dengan Israel yang telah menduduki Palestina lebih dari 4 dekade. Israel needs to withdraw from territories of the country. In the past they used to say these territories are disputed. Now they are not disputed anymore as far as concerns the international community. The world now, they say there is a state of Palestine within its borders, West Bank, Gaza, and East Jerusalem. Kenyataannya, meski dukungan internasional terus mengalir untuk Palestina, Israel tidak bergeming. Israel bahkan bersikeras membangun 3.000 permukiman ilegal di Yerusalem dan tepi barat. Sikap Israel ini dinilai semakin menjauhkan diri dari perundingan damai. Selama berpuluh-puluh tahun mereka ada pada sebuah kondisi politik dominan. Jadi pihak yang kemudian memiliki kekuatan, power penuh untuk menekan Palestina dan bahkan juga menekan PBB secara politik. Nah, keputusan kemarin benar-benar sebuah pukulan bagi Israel. Dan itu menurunkan tingkat bargain politik mereka turun beberapa level. Lalu peran siapa saja yang dibutuhkan dalam menciptakan perdamaian? Mesir masih dibutuhkan dalam mengupayakan mediasi antara kedua negara seperti pada saat gencatan senjata 21 November silam. Sementara Amerika Serikat diperlukan dalam mengarahkan Israel untuk tidak terus menekan Palestina. Hundreds have died, thousands wounds, and also had to move to the refugee. Can you tell me what is it like in Gaza right now, especially in Palestine? We are trying now to fix the damage. The damage is huge, as you had just said. We have got hundreds of those who had been killed. More than half of them are innocent children and women, actually. And we talk about thousands of houses which they are either fully damaged or partially damaged as well. We've got schools, we've got hospitals, we've got media organizations. So there is a huge rubble over there, and we need to fix, we need to heal, you know. What is actually the most expected contribution that we can do as countries that bound by brotherhood or the similarities to help Palestine in rebuilding the country? I think Indonesia is doing very fine in this sense. I think Indonesia is one model country which could be a very good example for what could be done for Palestine. Di bawah pimpinan Presiden Mahmud Abbas, negara ini masih harus mengupayakan rekonsiliasi internal antara faksi Hamas dan faksi Fatah. Tak kalah penting, harus ada pengakuan dari kedua negara secara de facto terhadap eksistensi masing-masing. Kepentingan rakyat juga harus diutamakan agar tidak ada lagi kepentingan lain yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Ya, perjalanan masih panjang bagi negara ini. Negara yang bernama Palestina.
Bupati Garut Aceng Fikri mangkir dari panggilan di Reskrim Umum Polda Jawa Barat. Itulah top news kami selanjutnya. Tidak hanya terlibat kasus nikah siri dan penipuan, menurut LSM Anti Korupsi di Garut, Aceng Fikri mempunyai 8 kasus dugaan korupsi selama menjabat sebagai Bupati Garut. Hari ini pun Aceng mangkir dari panggilan di Reskrim Umum Polda Jawa Barat. Informasi ini menjadi bagian dari 9 berita utama kami dalam Top of the Top. Tidak hanya terlibat kasus nikah siri dan kasus penipuan, menurut LSM Anti Korupsi di Garut, Aceng mempunyai 8 kasus dugaan korupsi selama menjabat sebagai Bupati Garut. Sementara hari ini, Aceng Fikri mangkir dari panggilan di Reskrim Umum Polda Jawa Barat. Aceng hanya diwakili pengacaranya. Demo Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Indonesia Justice Society yang akan memperingati Hari Korupsi 9 Desember mendatang di Balai Kota Kediri, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur memusnahkan uang palsu hingga miliaran rupiah. Ikut dimusnahkan juga ratusan batang rokok dan narkoba. Tim Gegana Polda Jawa Barat menemukan benda mirip bom di gedung pendopo Bupati Sukabumi, Jawa Barat. Setelah melakukan pemeriksaan, benda tersebut bukan bahan peledak, namun kemungkinan upaya teror. Pasca penghapusan kartu berlangganan yang dilakukan sejak 3 Desember lalu, pengembalian tiket e-Komet untuk kartu tanda berlangganan maupun kartu langganan sementara bisa dilakukan mulai hari ini. 59 WNA yang tertangkap di sebuah rumah di Jakarta Barat masih berada dalam tahanan Mabes Polri. Mereka pelaku penipuan lewat internet. Kekerasan masih berlangsung di pemukiman sekitar Damaskus, ibu kota Suriah. Kali ini tentara pembebasan Suriah dan pihak oposisi lainnya menyerang gedung pemerintahan. Topan Bopa yang menghantam selatan Filipina dengan kecepatan angin mencapai 210 km per jam telah menewaskan lebih dari 350 orang. Sementara lebih dari 400 orang dilaporkan hilang. Topan Bopa membuat warga yang mengungsi terpaksa menggunakan tali untuk menyeberangi sungai. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit karena rasa mual yang cukup parah, Kate Middleton diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Menurut pihak istana, kehamilan anak pertama dari pasangan kerajaan Inggris ini masih kurang dari 12 minggu. Pemirsa, sebuah peristiwa unik terjadi di jalan raya kota Ningbo, China. Seorang pengemudi mobil menjadi korban aksi pencurian dan kehilangan telepon genggamnya. Tragisnya peristiwa ini terjadi beberapa saat setelah mobil yang dikendarainya ditilang oleh polisi. Pelaku beraksi saat si pengemudi mobil sedang terlibat perdebatan dengan polisi. Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV jalan raya ini kami kemas menjadi sajian terakhir kami malam ini dalam Top Picture. Jangan lewatkan Top 9 News edisi akhir pekan besok di waktu yang sama pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Frida Litwina undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.